Apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini? Ya, jadi menurut saya yang paling penting itu pasti kita mematuhi prosedur kesehatan. Prosedur kesehatan itu bermacam-macam. Sudah diberitahu oleh pemerintah berkali-kali dan mereka tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita untuk selalu mematuhi prosedur kesehatan. Dan sebenarnya apa sih prosedur kesehatan itu? Dalamnya itu apa saja? Apa yang harus dilakukan? Apa sih bagian dari prosedur kesehatan? Ya. Jadi bagian atau isi dari prosedur kesehatan tersebut bisa berupa memakai masker saat bepergian sehingga kita saat bepergian harus memakai masker karena belum tentu orang yang berada di sekitar kita itu orang yang tidak terjangkit atau orang itu baik saja, belum tentu. Sehingga kita harus memakai masker karena pada saat orang tersebut bersin atau batuk seperti itu kita tidak terkena walaupun orang itu baik-baik saja sebenarnya. Lalu yang kedua, rajin cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Jadi saat setelah bepergian atau saat kita sedang berada di luar, biasanya sekarang sudah disediakan tempat untuk cuci tangan, sehingga sebaiknya kita melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah dari toko tersebut. Atau mungkin kalau misalnya kita tidak mau cuci tangan, kita bisa membawa hand sanitizer sendiri, dan kita bisa memakai hand sanitizer tersebut pada saat sebelum atau sesudah keluar dari tempat umum, seperti toko swalayan dan sebagainya macam. Lalu yang ketiga, yaitu menjaga jarak antar orang atau social distancing kurang lebih 1 atau 2 meter dengan orang yang berada di dekat kita. Bagaimana jika ada orang yang tidak mematuhi prosedur kesehatan? Kayak dia hanya tidak memakai masker, dan lain-lain. Untuk orang yang tidak memakai masker atau tidak mematuhi prosedur kesehatan, pasti harus ditegur ya. Atau selain ditegur mungkin juga harus diberi tindakan yang tegas. Karena hal sepele seperti memakai masker itu bisa mengurangi risiko terjangkit atau terkena virus COVID-19 sebesar 75%. Itu saya ambil dari kompas.com. Sehingga dengan memakai masker, kita dapat meningkatkan presentasi tubuh kita untuk tetap sehat atau tidak terkena COVID-19. Walaupun memang secara secara kondisi fisik kita pasti masih akan terkena atau terpapar oleh COVID-19 di bagian tubuh yang terbuka. Menurut Anda, siapa yang berperan penting dalam pencegahan penyebaran virus ini? Ya, menurut saya semua orang itu pasti berperan penting dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini karena semua orang akan merasa takut dengan yang namanya terpapar atau terjangkit virus COVID-19 ini, baik itu secara langsung, yaitu terkena paparan pada saat berada di luar rumah, atau mungkin pada saat mereka sedang bertemu atau berkumpul dengan orang lain. Sehingga dengan kondisi seperti itu, mereka pasti akan lebih waspada dan lebih meningkatkan kewaspadaan mereka akan terpaparnya atau tertularnya COVID-19. Ya, dari semua orang itu, pemerintah juga sangat berperan, aktif dan berperan sangat baik, karena mereka dengan tidak bosan-bosannya, mereka selalu mengingatkan kita, menghimbau kita untuk tetap mematuhi prosedur kesehatan, mengikuti prosedur kesehatan, memakai masker, hand sanitizer, uh, mencuci pakaian yang setelah dipakai habis dari pergi, lalu mandi. Lalu sebagai salah satu contohnya juga di Jalan Kertajaya, Surabaya, ada salah satu mobil dari pemerintah di mana mobil tersebut menyemprotkan disinfektan. Yang tidak kalah berperan penting pasti dari pribadi masing-masing individu, karena kalau misalnya individu atau diri kita sendiri itu tidak sadar diri akan pentingnya kesehatan, akan pentingnya yang namanya kebersamaan, pasti kita akan akan tetap melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Kebersamaan dalam artian kebersamaan untuk selalu menjaga orang-orang yang kita sayangi agar tidak terkena atau terjangkit atau mungkin bahkan terkena musibah COVID-19 yang lain. Sehingga hal tersebut sangatlah membantu dengan cara mawas diri dan selalu waspada bila bepergian, dan memang itu penting sehingga harus mematuhi yang namanya prosedur kesehatan. Sehingga sebagai warga negara yang baik kita harus bersatu, bekerja sama, bergotong royong untuk tetap bersama-sama mengurangi dampak dari penyebaran dari COVID-19 ini. Dan hal tersebut sama seperti bunyi dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kita adalah negara bersatu,
Kita tidak boleh terpecah-pecah, apalagi menjadi negara serikat yang terdiri dari banyak negara. Sehingga hal itu sangat penting bagi negara Indonesia karena negara Indonesia adalah negara yang satu, utuh dan tidak terpecah-pecah. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing dari kita dalam mencegah penularan ini? Yang pasti dari dalam kita sendiri kita pasti harus mawas diri tadi tuh ya, waspada. Dan kita juga harus menaati prosedur kesehatan karena itu adalah kewajiban seluruh warga atau penduduk, karena untuk mengurangi resiko kita terjangkit pasti harus menaati yang namanya prosedur kesehatan tersebut. Karena kesehatan adalah hal yang paling utama dan hal paling berharga dalam hidup kita. Lalu tidak hanya dengan itu, kita juga harus menjaga kesehatan kita dengan cara makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup atau istirahat yang cukup, minum vitamin. Karena hal-hal tersebut dapat meningkatkan sistem imun kita atau kekebalan tubuh kita, sehingga risiko untuk terpapar atau terkena pun atau terjangkit itu semakin menurun. Sehingga hal yang seperti itu sangatlah penting, sangatlah dibutuhkan oleh semua orang. Karena setiap orang belum tentu memiliki kesadaran atau pengawasan yang sama seperti apa yang telah saya katakan. Sehingga untuk beberapa kasus mungkin kita juga harus saling mengingatkan satu sama lain.